Selamat datang, di depan saya ada Xiaomi 17. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengimpor kontak dari kartu SIM ke perangkat. Jadi, untuk memulai, Anda perlu membuka aplikasi kontak mandiri Anda. Mari kita lihat berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menemukannya. Nah, ini dia, ada di sini. Sekarang saat pertama kali Anda membukanya, akan muncul pop-up yang agak mengganggu. Izinkan kontak untuk mengirimkan notifikasi kepada Anda. Sekarang ini adalah toggle yang agak menyesatkan. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak mengizinkan, karena ini meminta aplikasi itu sendiri untuk mengirimkan notifikasi kepada Anda. Sekarang, saya tidak tahu di dunia seperti apa Anda tinggal, tapi bagi saya tidak ada alasan aplikasi notifikasi itu sendiri mengirimkan notifikasi kepada saya. Notifikasi seperti apa yang akan dikirimkan? Apakah tentang penyimpanan tambahan untuk Google? Atau Anda baru saja mengimpor kontak baru? Tidak ada satupun yang saya pedulikan, jadi saya tidak akan mengizinkan itu dengan alasan yang jelas. Sekarang di sini, saya ingin menunjukkan beberapa hal sebelum saya masuk ke bagian impor, karena ini akan sedikit berpengaruh. Saya sudah masuk ke akun Google, dan saya sudah memiliki beberapa akun di sini. Sekarang, ini berasal terutama dari akun Google. Seperti yang bisa Anda lihat, ketika Anda klik di sini, akan ditampilkan semua akun atau semua kontak Google, virtual mobile adalah kartu SIM, dan perangkat adalah 0. Baiklah, mari kita navigasi ke bagian Organize, yang juga tergantung apakah Anda sudah masuk ke akun Google Anda atau belum. Daftar ini mungkin akan lebih pendek jika Anda belum masuk. Maksud saya dengan lebih pendek adalah Anda hanya akan melihat opsi-opsi ini saja jika Anda belum masuk. Sekarang bagaimanapun juga, Anda tetap ingin menggulir ke bagian paling bawah dan pilih kelola SIM. Dan ini pada gilirannya akan menampilkan semua kontak yang ada di kartu SIM Anda. Biasanya semuanya akan terpilih, tetapi karena kontak-kontak ini sudah ada di akun Google yang menjadi default perangkat, mereka menjadi abu-abu dan tidak terpilih, agar saya tidak mengimpornya 2 kali. Google tidak peduli dengan duplikat, mereka hanya menginginkan kontak yang unik. Sekarang saya akan membahas proses impor ini dari sudut pandang privasi dan juga menghormati data orang lain. Maksud saya adalah ketika Anda mengimpor kontak ke akun Google Anda, mungkin itu memang milik Anda. Namun alasan Google mengizinkan Anda mengimpornya adalah karena itu memberikan Google akses ke setiap jenis kontak yang Anda impor beserta informasi lain apapun yang terkait dengannya. Padahal orang yang memiliki kontak tersebut tidak pernah memberikan persetujuan dan Google bahkan tidak perlu meminta persetujuan. Betapa indahnya dunia yang kita tinggali ini. Seolah-olah saya memberikan izin kepada orang asing di jalan untuk mencuri ponsel Anda. Dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa karena saya sudah bilang kepada mereka bahwa itu tidak masalah. Luar biasa sekali ya. Jadi alasan saya agak negatif terhadap hal ini adalah karena jelas-jelas Google bahkan tidak meminta persetujuan. Dan mereka mengambil data ini lalu memonetisasi dan menjualnya. Dan orang yang datanya diambil bahkan tidak bisa membuat keputusan. Apakah mereka setuju dengan hal itu atau bahkan mendapatkan manfaat apapun darinya. Mereka hanya mendapatkan datanya dicuri dan keuntungannya. Manfaat terbesar yang mereka dapatkan dari itu hanyalah iklan yang lebih tertarget. Karena kita semua sangat menyukai iklan tertarget, bukan? Jadi bagaimanapun juga saya akan memilih perangkat. Sekarang saya ingin menunjukkan bahwa Anda mungkin melihat versi aplikasi kontak yang berbeda. Jadi, aplikasi kontak yang berbeda mungkin memiliki opsi di bawahnya. Jadi, alih-alih melihat opsi simpan ke seperti yang saya miliki, dalam kasus Anda, terkadang Anda mungkin melihatnya di bagian bawah sebagai opsi yang bertuliskan perangkat dan akun Google. Dan kemudian di bawah itu, opsi kedua adalah lainnya. Nah, itu adalah tipu muslihat lain dari Google, di mana mereka mencoba menyembunyikan perangkat. Padahal di sini jelas-jelas ada pilihan perangkat atau Google, kan? Tapi mereka ini sekarang mencoba menyembunyikannya. Jadi menu lainnya hanya berisi perangkat. Berarti mereka mencoba menyesatkan Anda. Opsi lainnya yang pertama kali dipilih adalah perangkat dan Google di bawah menu lainnya. Saya tidak tahu, mungkin ada opsi lain, tapi Anda tahu Anda sudah punya hal yang Anda cari, yaitu perangkat, kan? Jadi jelas, kalau kamu punya yang satunya lagi, di mana letaknya di bawah dan menu lainnya, itu cuma sedikit mengaburkan.
Hanya ada satu pilihan saja dan masih ada 2/3 layar yang tersisa agar menu lainnya itu tetap terlihat. Sangat jelas, tentu saja kamu ingin memilih perangkat di situ dan maksudku hanya perangkat. Sekarang, dari situ kamu bisa membatalkan pilihan kontak yang tidak kamu inginkan dan dari sini kita sekarang bisa memilih impor. Sekarang, jika kamu masuk ke akun Google, ini akan jadi hal bodoh lainnya. Kamu akan melihatnya. Hapus salinan dari SIM untuk membersihkan SIM kamu. Hapus salinan kontak yang diimpor. Kontak yang tidak diimpor tidak akan terpengaruh. Kenapa saya harus membersihkan penyimpanan di kartu SIM saya? Sebenarnya untuk alasan apa tepatnya? Untuk alasan apa kamu benar-benar ingin saya menghapus cadangan kontak saya yang tersimpan di penyimpanan fisik saya? Apakah ada penjelasan yang logis dan masuk akal? Tentu saja tidak ada, karena ini memang dirancang agar kamu bergantung pada Google. Dan begitu kamu menghapusnya Google, bahkan jika kamu tidak melakukannya, Google akan terus-menerus mengganggu kamu untuk mengimpor kontak ke cloud. Karena kamu belum melakukannya, mereka bisa saja hilang. Ya, tentu saja jika kamu ingin menghapus semua salinan lainnya, agar saya selalu hanya bergantung pada Google saja. Tentu saja saya bisa saja kehilangan mereka. Jelas, ketika kamu mendapatkan omong kosong seperti ini, simpan saja. Tidak ada alasan bagimu untuk menghapusnya. Penyimpanan di kartu SIM itu sendiri hanya digunakan untuk menyimpan kontak SIM dan benar-benar tidak untuk yang lain. Tidak ada alasan logis bagimu untuk menghapusnya. Dan penjelasan seperti ini untuk mengosongkan penyimpanan pada dasarnya seperti menghapus cadanganmu, supaya kamu punya lebih banyak ruang untuk hal yang tidak ada gunanya. Luar biasa. Logika yang sangat indah di situ. Ngomong-ngomong, setelah kita memilih untuk menyimpan dan mengimpor kontak kita, sekarang kita bisa masuk ke daftar kontak kita di mana kita seharusnya bisa melihat kontak yang sudah kita impor. Sekarang kita bisa mengkategorikan mereka lagi dengan mengklik di sini, dan misalnya memilih untuk menampilkan kontak hanya dari perangkat, yaitu tempat saya mengimpornya. Sekarang ada satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan, yaitu hal yang saya anggap penting adalah alasan mengapa saya merekomendasikan untuk mengimpor kontak ke perangkat, bukan ke cloud. Dan itu adalah ketika kita mengklik salah satu kontak tersebut dan masuk ke mode edit. Biasanya, kontak yang disimpan di kartu SIM hanya memiliki dua hal, namanya dan nomornya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa Anda tambahkan ke sana. Tapi ketika Anda mengimpornya ke Google atau ke perangkat, Anda bisa lihat kita bisa menambahkan hal-hal seperti foto kontak. Foto sampul saat seseorang menelepon Anda, nama depan, nama belakang, perusahaan, beberapa nomor seperti yang bisa Anda lihat, sebanyak yang Anda mau, label, catatan, email, ulang tahun, alamat tempat tinggal, dan lainnya yang mencakup nama panggilan, awalan, akhiran, gelar, jabatan, departemen, dan hal-hal lain. Nah, semua ini ketika Anda tambahkan, Google memiliki akses ke data tersebut. Sekarang, apakah Anda melihat masalahnya di sini? Ini adalah informasi yang sangat pribadi milik orang lain, yang sebenarnya orang tersebut tidak pernah setuju untuk dibagikan kepada Google. Jadi intinya seperti itu. Saya harap Anda bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan di sini terkait privasi secara umum. Saya rasa ini adalah hal yang cukup masuk akal untuk dijaga demi orang lain, terutama misalnya, jika Anda juga ingin bersikap seperti itu, Anda tahu Anda tidak ingin data Anda diberikan ke Google secara cuma-cuma, maka sebaiknya Anda juga menerapkan logika yang sama untuk orang lain. Dan jika Anda ingin memindahkan kontak-kontak ini di antara kita, mungkin satu-satunya alasan Anda ingin menggunakan Google sebagai cadangan hanyalah untuk itu. Namun, Anda bisa alih-alih menggunakan Google, membuat file VCF, menurut saya, format filenya, atau saya rasa memang begitu, yaitu pada dasarnya hanya cadangan dari daftar kontak Anda yang akan mencakup semua informasi yang kita miliki di sini. Dan bisa dipindahkan melalui kartu SD, USB, email, atau cara lainnya. Dan hanya dengan mengkliknya, Anda bisa memulihkan kontak-kontak ini di perangkat lain. Jadi dengan cara seperti ini, Anda bisa memindahkan kontak Anda, menyimpannya dengan aman, dan melakukan apapun yang Anda inginkan, bersama dengan semua informasi yang terkait dengan mereka tanpa benar-benar membagikannya ke Google. Jadi dengan penjelasan tadi, saya harap Anda merasa ini sangat membantu. Dan jika Anda merasa begitu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.